wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Sehat? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Ya, baik. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada ketua kelas Bapak Abdul Danu, silakan dipimpin doanya, Pak. Ayo teman-teman, kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Abdul Danu. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita memulainya, mari kita menunjukkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak Bapak, silahkan kita berdiri dulu, kita mulai. Masih ingat lagunya kan? Bisa kan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, terima kasih kepada anak-anak Bapak. Tepuk tangan dulu lah untuk kita biar semangat. Sebelum Bapak memulai menjelaskan materinya, Bapak mau tanya dulu kepada anak-anak Bapak. Ada yang pernah tahu ada berapa kitab-kitab Allah yang pernah Allah turunkan kepada Rasulnya? Saya, Pak. Ya, berapa Bu Nur Hikmah? Ada 4, Pak. Iya, benar. Ada 4 ya Ibu ya. Ada yang tahu yang 18, pertama, Pak. Apa, Pak? Yang pertama kitab apa yang diturunkan? Kitab Taurat, Pak. Iya, benar. Jadi di sini kita akan mempelajari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala supaya kita tahu apa tujuannya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah anak-anak Bapak nanti mampu menjelaskan yang pertama itu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, anak-anak Bapak nanti setelah belajar ini mampu menjelaskan nama-nama kitab Allah beserta Rasul penerimanya. Nah, tadi itu teman kita ada satu yang udah tahu itu. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Yang ketiga yaitu anak-anak Bapak mampu menjelaskan hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah ini. Baik, langsung saja ini Bapak akan berikan materi. Nah, ini dia materinya. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Bisa dilihat, Nak, tampilannya yang di papan? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya. Nah, ini yang pertama ya. Karena setelah ini kamu akan Bapak berikan tugas. Maka tolong nanti tampilan-tampilan yang Bapak sajikan ini diperhatikan dengan baik. Karena setelah ini kamu akan Bapak berikan tugas ya. Berarti supaya nanti ini efektif, kamu akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu nanti ketuanya Pak Danu. Kelompok yang kedua itu nanti ketuanya Bu Nur Hikmah. Dan kelompok yang ketiga nanti ketuanya itu Ibu Yeni. Nah, Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Nanti masing-masing dari kamu akan mengerjakan LKPD dari materi yang telah Bapak sajikan. Nah, inilah yang pertama yaitu iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya. Nah, kalaulah kita bertanya sebelum kita lanjutkan, kalaulah mau kita bahas lebih dalam, kira-kira untuk apa Allah turunkan kitab ini anak-anak?
Apa gunanya kira-kira menurut anak-anak sekalian? Ada Sebagai yang tahu? petunjuk, Pak. Iya, sebagai petunjuk. Pak. Kitab suci ini kalau diibaratkan itu anak-anak sekarang pasti tahu ya, Google Map, kenal Google Map ya. Ya, jadi sebagai petunjuk arah, panduan supaya kita itu tidak tersesat, itu dia. Maka kita perlu untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa buktinya Allah turunkan kitab-kitab ini? Ini Allah telah memberikan dalil naklinya. Ada pada surah Al-Baqarah ayat 136 dan Quran surah An-Nisa ayat 136. Nah, Anda bisa melihatnya kan di papan tulis ya. Ya. Selanjutnya ini nama-nama kitab sucinya. Tadi udah dijawab oleh Bu Nur Hikmah. Pertama Taurat, ternyata benar. Ya, benar ya. Kalau Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud, Pak. Nabi Daud. Ada yang lain? Nabi Musa, Pak. Ya, Nabi Musa, benar. Kalau Nabi Daud itu yang kedua, itu Kitab kitab Jabur. Nah, Oh iya. iya, gitu ya Bu Nur Hikmah ya. Tapi bagus Ya, Bu Pak. Nur Hikmah udah berani menjawab, berarti udah berani. Bagus itu. Namanya juga masih belajar. Ya, Nah, Pak. lalu ada kitab Injil kepada Nabi Isa. Lalu yang terakhir, kitab suci kita yang kita pakai yaitu kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Nah, baik. Langsung saja Bapak akan membagi kelompoknya ya. Nanti kamu biar langsung mengerjakan LKPD-nya dan ini penjelasannya sudah bisa dilihat di papan tulis. Nanti bisa kamu diskusikan dengan kelompokmu. Baik. Ini LKPD yang harus kita kerjakan pada pagi hari ini. Ini untuk kelompok 1. Berarti ini untuk kelompoknya Pak Abdul Danu ya. Nah, di sini ada petunjuknya. Pak Abdul Danu bisa nampak ini? Nampak, Pak. Ya, nanti Pak Abdul Danu pertama baca dulu dengan cermat pertanyaannya, lalu diskusikan. Tapi Bapak minta semua nanti bekerja ya, jangan cuma Pak Abdul Danu aja ya. Dibantu satu kelompok semua. Lalu untuk kelompok 2, Ibu Nur Hikmah, ini LKPD-nya. Ini soalnya ya Bu Nur Hikmah. Bisa nampak Bu Nur Hikmah? Nampak, Pak. Ya. Nah, ini untuk yang kelompok 3, kelompoknya Ibu Yeni. Bisa nampak Bu Yeni? Bisa, Pak. Iya, baik. Kira-kira jelas nggak instruksinya yang ada di LKPD ini anak-anak? Pak. Iya, kalau sudah jelas, Bapak berikan waktu 10 menit untuk kamu berdiskusi dengan teman-temanmu, lalu mengerjakannya, menuliskan di LKPD yang telah Bapak bagikan. Bisa? Bisa, Pak. Ya, kita mulai ya. Nanti 10 menit lagi Bapak tagih ya. Silakan dikerjakan. Jangan ada yang nggak ngerjakan ya. Jangan ada yang main-main. Kawannya ngerjain, jangan ada yang main-main. Semua dibantu. Silakan. Baik. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, bagus. Pak. Bapak mau tanya dulu sama kelompok 1. Kelompoknya Pak Nana kita lanjutkan ya. Sudah siap kan tugasnya? Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ya, ini dia kelompok 1. Mana tadi Pak Danunya? Baik. Ya, inilah hasil kerja dari tugas kelompok 1. Kira-kira menurut anak-anak semua benar nggak nih jawabannya? Iya, sudah benar ya. Bagus. Cuma di sini ada yang kurang yaitu sedikit penulisannya ini sedikit salah. Nanti bisa diperbaiki. Ya, ini untuk kelompok 1 itu saja koreksinya, nanti diperhatikan lagi untuk penulisannya ya. Nah, kelompok 2 Ibu Nur Hikmah silakan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, kita lihat sama-sama ya. Iya, ini untuk kelompok 2 juga
Jawabannya sudah bagus. Ya. Mari kita berikan aplaus dulu untuk kawan-kawan kita sebelum kita lanjut kelompok berikutnya. Iya. Bagus ya kelompoknya Bu Nur Hikmah ya, jawabannya udah benar. Selanjutnya kita lanjut kelompok yang terakhir yaitu kelompoknya Ibu Yeni, kelompok 3. Ini tadi Baik, semua Pak. ngerjain ini Bu Yeni. Baik, Pak. Dikerjain, Pak. Oh, ada tadi teman yang nggak ikut ngerjain. Semua, Pak. Kompak, Pak. Alhamdulillah, bagus ya. Inilah memang tujuan kita. Nah, jadi dari lembar kerja yang kalian kerjakan tadi, sudah Bapak lihat dan kita sudah lihat sama-sama, ternyata anak-anak Bapak sudah mulai paham apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah, apa aja nama kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya, serta apa hikmahnya kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak mau tanya sekali lagi, kira-kira kalau Bapak tanya kitab yang kedua, apa namanya, Nak? Kitab Zabur, Pak. Iya, kalau Rasul penerimanya siapa ya? Iya, Nabi Daud ya, bagus. Kalau kitab suci yang terakhir turun itu namanya apa? Al-Quran, Pak. Quran, Pak. Ya, anak-anak pasti harus tahu semua karena itu kitab yang kita pakai. Ya, baiklah. Kalau begitu pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Jadi Bapak simpulkan bahwasannya beriman kepada kitab-kitab Allah itu hukumnya wajib karena itu merupakan bagian dari rukun iman. Jadi tadi sudah kita bahas juga kenapa kita harus beriman, karena kitab-kitab suci itu berisi pedoman-pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita patuhi. Kalau kita nggak beriman kepada kitab-kitab suci itu, otomatis hidup kita pasti akan kacau. Gimana kita mau tahu jalan ke surga kalau tidak ada petunjuk jalannya? Itulah kira-kira kesimpulan untuk hari ini. Kira-kira bisa dipahami anak-anak semua? Bisa, Pak. Paham, Pak. Iya, alhamdulillah. Baik. Untuk selanjutnya, kira-kira ada nggak manfaatnya kita belajar ini tadi, Nak? Ada, Pak. Ada ya. Ada ya nanti kira-kira ilmu yang dibawa pulang ya, Bu Nur Hikmah ya. Ada, Pak. Apalah kira-kira yang Ibu dapat hari ini? Bahwa kitab suci itu menjadi petunjuk kita untuk ke jalan yang benar. Iya, bagus. Paling tidak anak-anak sekalian nanti jangan lupa juga pesan dari Bapak untuk rajin-rajin membaca Al-Quran. Karena disitulah pedoman hidup kita yang sebenarnya. Baik. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan lanjutkan mempelajari kitab khusus Al-Quran, yaitu bagaimana menjadi siswa yang cinta terhadap Al-Quran. Maka tugas di rumah nanti buka bukunya halaman 68, itu dilihat tentang mencintai Al-Quran. Tolong itu dibaca karena minggu depan kita akan lanjut ke materi itu. Bisa ya? Bisa. Ya. Baik. Kalau begitu pembelajaran kita sudah selesai. Alhamdulillah cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan yang paling penting bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.